Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah film yang bercerita tentang seorang anak dari orang tua yang memiliki restoran ramen di Jepang. Karena kepergian sang ibu menjadi penyebab utama kesedihan mendalam bagi sang anak. Namun hal itu justru membuatnya bertekad untuk mencari tahu sejarah keluarganya. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita klik tombol like dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih kalau sudah, kita lanjut ke videonya. Film ini dimulai dengan menunjukkan beberapa orang Jepang yang bekerja sebagai koki atau chef. Di antara karakter tersebut ada anak muda bernama Steven yang bekerja sebagai koki di restoran ramen milik ayahnya yang bernama John. John sendiri memiliki karakter yang tangguh dan cenderung tidak banyak bicara. Hubungan ayah dan anak antar John dan Steven pun bisa dibilang berjarak. Steven bahkan sampai menceritakan hal ini kepada pamannya, yaitu Dave, tentang bagaimana ayahnya tidak pernah memperdulikannya. Mengetahui hal tersebut, Dave menemui John dan menyampaikan bagaimana yang dirasakan Steven. Alasan John berperilaku seperti itu karena sejak istrinya meninggal, ia mengalami kesedihan yang menyebabkan hubungan dengan anaknya jadi berjarak. Meskipun mereka tinggal bersama, mereka hampir tidak pernah saling mengobrol. Beralih ke Steven yang baru sampai di rumah, ia menyiapkan kaldu daging untuk dijual besok. Sambil menunggu masakannya, Steven suka menonton Millie, yaitu seorang food blogger yang sering berkomunikasi lewat kolom komentarnya. Keesokan paginya, Steven dan John sarapan bersama, meski terasa asing. Setelah menghabiskan makanan, John cepat mengambil barang-barangnya dan pergi ke tokonya sendiri. Steven dan Dave juga datang ke toko untuk membantu John. Namun, ketika mereka sampai di sana, mereka terkejut menemukan John terbaring di lantai dapur. Ambulan yang tiba dengan cepat untuk menolong John, tetapi sayangnya John tidak berhasil diselamatkan. Hal ini tentu membuat Steven menjadi sangat sedih. Singkat cerita, setelah kepergian sang ayah, Steven memeriksa kamar ayahnya di rumah dan tidak sengaja menemukan buku harian ibunya. Ia menemukan fakta bahwa ibunya, yaitu Debbie, sebenarnya berasal dari Singapura. Buku harian itu penuh dengan kenangan masa kecilnya, foto-foto lama, dan surat dari salah satu kerabat ibunya di Singapura. Keesokan harinya di toko ramen, pamannya yaitu Dave memberitahu Steven bahwa tempat mereka bisa terkenal karena John dan Debbie bekerja keras menciptakan rasa unik dengan mencampurkan resep Jepang dan Singapura. Setelah melihat diary atau buku harian ibunya dan mendengar cerita pamannya, Steven ingin melakukan sesuatu untuk masa depannya. Ia memutuskan pergi ke Singapura untuk mempelajari lebih lanjut tentang keluarganya. Tentunya dalam hal ini keluarga ibunya dan tradisi kuliner mereka. Singkat cerita, Steven sampai di Singapura dan dia terpesona oleh makanannya. Ia membawa beberapa foto lama dari buku harian ibunya dan mencoba mengingat masa-masa indah tinggal di sana bersama orang tuanya. Usut punya usut, Steven lahir dan besar di Singapura hingga umur 10 tahun. Ia bahkan mencoba melacak kerabat ibunya dengan alamat yang ditemukan di buku diary ibunya. Sialnya, alamat rumah dan restoran keluarga ibunya yang Steven datangi sudah tidak ditempati lagi. Padahal di sanalah tempat ayah dan ibunya bertemu. Karena Steven tidak ingin pergi ke tempat lain, ia memutuskan untuk bertemu Millie, yaitu seorang food blogger yang sering ia ikuti. Ternyata Millie memang tinggal di Singapura. Mereka akhirnya berkunjung ke restoran, dan di sana Millie memesan hidangan yang ia jelaskan. Millie menjelaskan pentingnya bahan-bahan khusus dan cara pembuatannya, karena ia adalah orang Jepang yang sudah lama tinggal di Singapura. Millie dengan senang hati mengajaknya berkeliling dan berpergian bersama Steven. Malam itu, Millie meminta Steven untuk datang ke bar tempat ia bekerja. Dia bertemu dengan seorang pria bernama Robert yang berasal dari Jepang. Robert pun memiliki restoran ramen di Singapura. Steven pun menceritakan bahwa ayahnya dulu tinggal di Singapura dan memiliki restoran Jepang di sana. Sedikit bernostalgia,
John dulunya memiliki toko ramen di Singapura dan Debbie, sang istri, adalah pelanggan tetapnya. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama dan Debbie sering menunjukkan kepada John berbagai jenis makanan Singapura. Mereka pun saling mengajari bahasa mereka satu sama lain dan pada akhirnya mereka menikah. Di sisi lain, dengan bantuan Millie, Stephen mendapatkan bantuan penerjemahan buku harian ibunya yang ditulis dalam bahasa Mandarin. Dia mengetahui bahwa ibunya mendapatkan buku itu ketika dia pertama kali datang ke Jepang dan berhenti menulis ketika dia sakit. Itu adalah caranya berkomunikasi dengan Stephen. Buku harian itu juga memiliki banyak resep makanan. Dia mengungkapkan dalam buku hariannya bahwa dia ingin memperbaiki hubungannya dengan ibunya, yaitu nenek dari Stephen. Stephen pun dibuat penasaran ingin mengetahui apa yang terjadi antara ibu dan neneknya. Kembali ke Millie, suatu hari saat Stephen dan Millie pergi nongkrong di sekitar kota Singapura. Millie bercerita bahwa anaknya adalah alasan dia melakukan dua pekerjaan. Ia tak pernah membayangkan jika hobinya ngeblog ternyata bisa membantu orang-orang seperti Stephen. Stephen tentu sangat bersyukur karena tanpa Millie dia tidak tahu harus mulai dari mana. Karena Millie telah mengunjungi dunia kuliner di Singapura dan tahu banyak tentang hal itu, sehingga dia pikir dia bisa mencari tahu tentang restoran yang dulu biasa dikelola oleh ibunya Stephen. Saat dia menggali informasi, Millie memberitahu Stephen tentang dunia kuliner di Singapura. Beruntung, di salah satu kedai teh mereka bertemu dengan pemiliknya yang mengenali paman Stephen dan memberitahunya bahwa mereka membuka restoran baru di tempat lain. Setelah itu, mereka pergi ke restorannya. Ketika Stephen sedang makan sup iga babi dan rasanya seperti masakan ibunya, tiba-tiba Stephen melihat seseorang yang dia kenali. Itu adalah pamannya Stephen, paman dari ibunya Stephen. Lalu Stephen mendatangi dan memberinya foto dan surat yang dia temukan di buku harian ibunya untuk membuktikan siapa dia. Pamannya sangat terkejut melihat keponakannya berdiri di depannya. Dengan bantuan Millie, Stephen akhirnya menemukan saudara laki-laki mendiang ibunya yang bernama Paman Bob. Paman Bob lalu membawa Stephen ke rumahnya untuk bertemu keluarganya dan makan malam bersama. Setelah makan, Stephen meminta Paman Bob untuk menunjukkan padanya cara memasak sup iga babi. Karena Stephen ingin membuat menu itu untuk kedainya di Jepang. Karena dia telah kehilangan kedua orang tuanya, Stephen ingin membuat menu di tokonya untuk menghormati mereka. Ramen akan mewakili ayahnya dan sup iga babi akan mewakili ibunya. Dengan demikian, memasak hidangan itu akan selalu mengingatkan Steve pada mereka. Stephen juga bertanya tentang perselisihan ibunya dengan neneknya, tetapi pamannya belum siap untuk membicarakannya. Keesokan harinya, Millie mengajak Stephen berwisata kuliner. Kali ini dia mengajaknya mencoba kari kepala ikan yang dibuat oleh orang India Singapura. Budaya Singapura yang beragam tentu menghasilkan berbagai makanan macam yang lezat. Stephen berpendapat bahwa ramen tidak selalu populer di Jepang. Kemudian seiring berjalannya waktu, ramen mulai dianggap sebagai hidangan nasional dan terkenal di seluruh dunia. Keesokan harinya, di pagi hari, Paman Bob menunjukkan Stephen cara membuat sup iga babi yang terkenal menggunakan resep keluarga mereka. Dia juga mengajarkan Stephen tradisi teh Singapura, seperti cara menuang dan meminumnya. Pada malam hari, Stephen makan malam di tempat Millie dan bertemu dengan putranya. Melihat Millie dan putranya bersama membuatnya merasa iri karena dia hanya memiliki hubungan yang baik seperti itu hanya ketika ibunya masih hidup. Suatu hari, Paman Bob mengajak Stephen untuk mengunjungi neneknya. Ketika Paman Bob memberitahu ibunya bahwa Stephen adalah putra dari Debbie, suasana moodnya berubah seketika dan pergi ke kamarnya tanpa mengucap sepatah kata pun. Ternyata nenek Stephen pada awalnya sangat menentang pernikahan Debbie dan John. Dia tidak setuju karena John adalah orang Jepang.
dan keluarga mereka membenci Jepang. Usut punya usut karena tentara Jepang adalah penyebab kematian ayah Debbie dalam Perang Dunia Kedua. Paman Bob membela Debbie dengan mengatakan bahwa keadaan telah berubah dan tidak semua orang Jepang jahat. Debbie sebenarnya mempertimbangkan untuk meninggalkan John demi menyenangkan ibunya, tetapi Paman Bob mendorongnya untuk menikah karena John adalah orang yang baik. Dia pikir ibunya akan menerima, tapi mereka salah. Ibunya memutuskan untuk cut off hubungannya dengan Debbie, sang anaknya. Segera setelah dia menikah dengan John, bahkan sampai memanggilnya pengkhianat keluarga. Ketika Stephen kecil lahir, dia bahkan menolak untuk melihat cucunya sendiri. Debbie pun hanya bisa memberikan fotonya melalui celah pintu, agar setidaknya ibunya tahu wajah cucunya. Karena dia tidak diterima di keluarganya, Debbie memutuskan untuk pindah ke Jepang. Awalnya dia merasa patah hati, tapi sering berjalannya waktu, akhirnya bisa menerima semuanya. Ketika nenek Stephen melihat Stephen setelah sekian lama, sebenarnya sang nenek tidak mencoba menghindarinya. Tapi dia hanya merasa bersalah karena dulu pernah mengabaikan Debbie dan Stephen sebelumnya. Oleh karena itu, sang nenek merasa menyesal. Kemudian, Paman Bob menyuruh Stephen untuk meninggalkan neneknya sendiri untuk saat ini dan juga mengatakan kepadanya bahwa ibunya memang memiliki karakter yang cukup ketat atau kaku. Dia tahu ibunya sedih karena ibunya tidak bisa melihat Debbie untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal di Jepang. Keesokan harinya, Stephen pergi ke museum untuk mencari tahu tentang kolonialisme Jepang di Singapura di masa lalu yang mengakibatkan kematian kakeknya. Dia ingin mengetahui mengapa neneknya sangat menentang orang tuanya menikah dan mengapa neneknya begitu membenci orang-orang Jepang. Menurut sejarah, memang penjajahannya sungguh brutal sehingga Stephen berharap dengan mempelajarinya dia dapat memahami bagaimana perasaan neneknya. Dia kemudian pergi menemui Millie di bar dan mabuk berat sambil memikirkan ibunya ketika dia mabuk. Stephen kemudian memutuskan untuk menemui neneknya untuk memberikannya buku harian ibunya yang menunjukkan betapa sedihnya hidupnya sang ibu. Di malam hari, Stephen memutuskan untuk memasak untuk neneknya. Meskipun Paman Bob mengatakan neneknya masih marah padanya, dia ingin membuat ramen khusus dengan sup iga babi hanya untuknya. Keesokan harinya, Stephen pergi ke kedai ramen milik Robert. Dia membawa kaldu yang dia buat sendiri dan Robert bilang itu sangat lezat. Lalu dia belajar cara membuat mie ramen yang lezat yang bisa dia buat untuk neneknya. Singkat cerita, Stephen kembali ke rumah neneknya, tetapi neneknya tidak mengizinkannya masuk. Jadi dia hanya meletakkan makanannya yang dia masak di depan pintunya. Kemudian setelah Stephen pergi, neneknya menemukan makanan yang Stephen masak dan surat dari Paman Bob yang memintanya untuk memaafkan Stephen. Surat Paman Bob menyebutkan bahwa Stephen sedang belajar cara membuat ramen dan sup iga babi khusus untuknya. Setelah mencoba makanan Stephen, sang nenek tiba-tiba teringat Debbie dan Stephen kecil. Lalu setelah menyelesaikan makanannya, dia membaca buku harian Debbie di mana Debbie bercerita di bukunya dia sangat sedih dan merindukan keluarganya. Suatu pagi di rumah Paman Bob, Stephen mendapatkan kejutan yang menyenangkan ketika neneknya datang dan memuji masakannya. Mereka mengobrol tentang resep yang ditulis Debbie di bukunya, dan neneknya menawarkan diri untuk mengajarinya cara membuatnya. Kemudian, mereka pergi ke toko untuk mendapatkan bahan-bahannya, lalu kembali ke rumah. Nenek Stephen menunjukkan kepadanya kamar lama ibunya di mana barang-barangnya masih persis seperti yang dia tinggalkan di masa lalu. Akhirnya mereka memasak bersama, meskipun mereka tidak dapat berbicara karena kendala bahasa yang berbeda. Setelah mereka selesai memasak, mereka semua duduk untuk mencicipi masakannya. Hal itu membuatnya menangis karena mengingatkannya pada masakan ibunya. Neneknya juga menangis karena hal itu membuatnya teringat pada Debbie dan dia merasa menyesal atas kesalahannya di masa lalu. Singkat cerita, Stephen menciptakan hidangan yang disebut sup iga babi ramen untuk memadukan dua tradisi keluarganya.
Hal ini membuatnya merasa bahagia karena akhirnya menu ini adalah bentuk penghormatan kepada kedua orang tuanya dan menyatukan dua bagian dirinya yang telah terpisah selama bertahun-tahun. Setelah menyelesaikan misinya di Singapura, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang siapa dirinya dalam sejarah keluarganya. Dia lalu melanjutkan untuk menjalankan toko ramennya, tetapi menambahkan sentuhan Singapura pada hidangan tersebut yang menunjukkan harmonisasi budaya dan cinta yang diwariskan dari kedua orang tuanya. Tamat.